Industri otomotif tanah air kembali diramaikan dengan gebrakan baru dari KJ Motor Indonesia. Dalam acara bertajuk Ride Beyond the Horizon di White Rock Beach Club Bali, Jumat 13 Juni 2025, KJ Motor meluncurkan 4 lini motor flagship yang dirancang untuk berbagai karakter pengendara. 4 model ini meliputi SRV 250 Libro, Cruiser Matic bertenaga dengan desain maskulin, Ford 250 Adventure, skuti petualang untuk medan ringan hingga perkotaan, Viento 180, Sport Scooter Hybrid bergaya balap yang lincah, dan Tourino 700 SX. Motor touring tangguh dengan fitur premium seperti suspensi Marzocchi dan sistem pengereman Brembo. KJ Motor Indonesia menegaskan bahwa peluncuran ini merupakan bukti keseriusan mereka untuk menjadi merek motor premium yang relevan dan dekat dengan gaya hidup masyarakat Indonesia. Dengan harga kompetitif dan fitur unggulan, KJ Motor siap menjadi bagian dari setiap perjalanan pengendara di Indonesia. Pak, ini kan harganya agresif kan? Iya. Dibalik itu. Ya satu karena memang QJ sendiri ini kan sebuah produknya global ya, produk global. Jadi kita bisa lihat sendiri beberapa negara juga sudah memiliki produk yang serupa. Dan sama akhirnya kita luncurkan juga di Indonesia. Sebetulnya kita ini ingin memberikan sesuatu yang baru lah untuk konsumen Indonesia. Ada beberapa contoh seperti Ford 250 Adventure juga. Kita ingin mempercepat impian para konsumen yang ingin punya motor matic tapi adventure seperti itu. Jadi memang itu salah satu strategi kita juga untuk bisa lebih cepat mewujudkan mimpi untuk mereka yang mau mempunyai motor berkualitas. Pak, soal BRO yang mirip dengan Aerox itu gimana Pak? Pertimbangannya apa? Oke, jadi saya sih nggak bisa bilang ya mirip seperti itu ya. Jadi memang di kelas seperti itu adalah kita lihat marketnya tuh lumayan banyak. Dan itu juga ada beberapa masukan juga dari komunitas juga dari konsumen kita untuk memasukkan motor yang di bawah 250 cc. Dan kita juga lihat untuk di segmen seperti itu juga sambutannya juga sangat baik. Makanya kita coba memberanikan menghadirkan produk itu tapi dengan package yang berbeda dengan cc lebih 180 cc. Nah, kita juga berharap bahwa produk ini tuh bisa menjawab keinginan konsumen untuk memiliki kendaraan atau matic, skuter matic dengan cc di bawah 250 cc tapi dengan power yang lebih. Kalau suaranya on the road ya Pak? Ya. Nah itu untuk jadi on the road kira-kira berapa persen Pak? Nah biasanya ini beragam ya, kenapa kita juga mengeluarkan off the road? Karena kan masing-masing daerah tuh punya kebijakan. Makanya kita pastinya nanti harga on the roadnya juga pasti akan kita informasikan selanjutnya. Seperti itu, bahwa kita juga sama-sama melihat bahwa berkaca sama launching sebelumnya, itu semangatnya adalah kita ingin memberikan harga yang terbaik. Makanya kita perlu diskusikan lagi untuk masing-masing daerah juga mempunyai harga yang punya semangat yang sama dengan apa yang kita luncurkan. Jadi intinya kita ingin menghadirkan bukan hanya produk yang berkualitas tapi juga dengan harga yang kompetitif. Kalau target per bulan berapa? Kalau untuk target sebenarnya kita bukan per bulan ya sebetulnya. Memang kalau kita ngelihat contoh dari salah satu produk, contoh misalkan adventure gitu, kita melihat bahwa market adventure ini lumayan sekarang lagi digandrungi, dan kita juga melihat bahwa marketnya juga cukup besar. Mungkin bisa dibilang bahwa porsi-porsi target itu pastinya ada sekitar, kalau untuk adventure kita target 5-10% dari market adventure yang sudah ada sekarang. Untuk total share di pasar motor Indonesia kan ini tahun pertamanya kerja. Ya. Tahun pertama kerja kan tahun ini kan. Ya, sampai di tahun kira-kira ada target market share. Pasti. Jadi kita juga udah sempat ngobrol ya waktu itu ya, target kita ada di berapa, dan kita juga pastinya dengan penambahan produk ini kita juga ingin mendapatkan share yang lebih. Namun saya belum bisa spill untuk sekarang. Cuman pasti nanti saya akan spill bahwa sekarang kan ada market adventure. Kita lihat ada market adventure, itu juga ada ada beberapa market baru yang kita mau melihat bahwa pastinya mau ada peningkatan untuk share yang kita targetkan gitu. Karena kalau kita lihat Matic Adventure 250 cc itu marketnya belum ada di Indonesia, dan ini adalah market baru. Terus juga kita lihat skuter Matic 180 cc itu juga hal baru. Jadi pasti nanti kita akan share untuk
target kita nantinya untuk nasional ya, untuk semua produk seperti itu. Tapi optimis nggak sih Pak untuk kondisi perekonomian Indonesia kan lumayan lagi nggak tentu nih sekarang ini, tapi optimis untuk dapat tercapai target tersebut? Pastinya. Jadi kalau kita bisa lihat ya dari strategi bukan hanya produk tapi dari strategi harga, kita juga ingin memberikan harga yang terbaik, yang reasonable, yang kompetitif, yang bisa cepat dimiliki oleh para konsumen kita. Pastinya kita juga ingin mereka juga bisa lebih mudah untuk mendapatkan produk kita. Kenapa nggak ada motor listrik Pak? Oke, itu pertanyaan bagus ya, motor listrik. Jadi jujur memang motor listrik di China juga merupakan motor yang populer ya, motor yang populer. Cuman untuk di Indonesia itu kan pasti ceritanya sedikit berbeda. Dari prinsipal di Indonesia juga masih mempelajari bagaimana customer behavior-nya motor listrik seperti apa dan bagaimana mereka bereaksi terhadap motor listrik. Pastinya kita juga nggak mau gegabah ya untuk menghadirkan motor listrik karena pemain-pemain yang sekarang juga sudah sangat bagus ya, sangat bagus, dan kita juga perlu studi yang lebih dalam kalau kita mau masuk ke sana. Pak, seberapa yakin Pak bisa bersaing di segmen niche Pak? Karena kalau misalnya penjualan motor kan sport itu kira-kira nggak sampai 8% dari total market Pak. Oke. Nah, kalau kita lihat ya motor sport, kita ambil contoh ya Sarapi 250 sama Libero. Kita sebetulnya mau memberikan segmen baru dalam dunia motorsport, khususnya cruiser. Seperti yang kita lihat saat ini adalah pilihan konsumen yang kita lihat bahwa kalau nggak sport, Matic. Tapi kita melihat bahwa ada orang sport yang capek dengan Matic, tapi mau gayanya yang capek dengan motornya, tapi ingin praktis seperti sport. Nah, kita punya kepercayaan diri yang tinggi bahwa segmen baru ini itu bisa diterima oleh masyarakat. Tentunya pastinya kita ngeliat bahwa market share-nya si Matic ini kan besar. Tapi aspirasi mereka sebetulnya tuh mau kendaraan yang gagah, yang sesuai dengan apa yang mereka inginkan. Makanya kita hadirkan Matic dalam bentuk yang berbeda seperti itu. Makanya segmen ini kita sangat percaya sekali bahwa segmen ini bisa diterima. Terlebih kemarin kita juga dapat beberapa penghargaan dan juga penjualan untuk yang segmen baru ini, AMT ini, Sport AMT ini diterima dengan baik oleh masyarakat.